Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah untuk tak henti-hentinya kita terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sikap yang paling mulia dari gerak-gerik kita di muka bumi ini selain ungkapan rasa syukur kita yang tak henti-hentinya atas begitu besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala pada diri kita masing-masing. Apapun keadaan kita sampai saat ini, semua adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tentunya banyak hikmah dan pelajaran yang mungkin sering sekali belum kita camkan atau kita tadabburi. Allah Subhanahu wa taala dengan sangat terang menderang menjelaskan kepada kita, wa ma khalaqta hadza batila, bahwa apapun yang menjadi ciptaan Allah di muka bumi ini tak satu pun yang menjadi sia-sia. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Pada sahabat-sahabatnya dan kepada kita semuanya yang senantiasa terus-menerus istiqomah di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berwasiat pada diri saya sendiri dan kita semua jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita benar-benar dan bersungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi orang-orang yang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebatas pada lisannya saja, tapi benar-benar dia buktikan dalam kehidupan nyatanya. Dia menjadikan keimanannya sebagai modal utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah senantiasa firmankan kepada kita semuanya, inna akramakum innallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, ayat inilah yang menjadikan kita orang-orang yang beriman tidak perlu bersedih hati dalam hidup dan kehidupan kita. Apapun posisi dan peran kita saat sekarang ini, Allah hanya menentukan sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai modal ketakwaan yang Allah berikan pada kita lalu kita tidak laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah,
Mari kita juga mendoakan saudara-saudara kita Kloter 23 Papua Barat Daya yang sudah berada di Baitullah Tanah Suci di dalam rangkaian menjalankan rukun Islam yang kelima. Dari tanah air kita doakan saudara-saudara kita yang melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, semoga mereka selamat dan bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya, dan kelak mereka bisa mendapatkan predikat haji mabrur, dan kemudian tidak lebih dari itu adalah sekembalinya mereka dari tanah suci menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini saya ingin mengingatkan pada kita semuanya betapa Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia kita ini sudah menjadikan hal-hal yang tentunya harus kita pahami dan dalami. Yaitu ada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti dan pasti ditetapkan kepada kita. Dan ada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang justru belum pasti adanya. Atau spesifiknya belum pasti diterimanya. Barangkali kita sudah sering mendengar dalam setiap nasihat-nasihat yang disampaikan para dai, para khatib, bahwa karunia berupa rezeki adalah sesuatu yang pasti kita dapatkan dan pasti Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Di dalam Al-Quran Allah dengan sangat tegasnya mengatakan, wa ma min dabatin illa Allahi rizquha. Yang artinya tidak ada satupun binatang melatah di muka bumi ini kecuali Allah menetapkan rezeki baginya. Di banyak hadis juga dikatakan bahwa tidak akan meninggal atau mati seorang Bani Adam kecuali Allah sudah menyempurnakan rezekinya. Ini artinya jamaah Jumat rahimakumullah, kita tidak perlu khawatir dengan karunia yang namanya rezeki. Cukup kita bekerja semaksimal mungkin. Cukup kita bekerja dengan sesungguh-sungguhnya. Kita bekerja secara profesional. Maka insya Allah Allah tetapkan rezeki bagi kita semuanya. Meskipun saat-saat sekarang ini kita melihat banyak sekali orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Orang sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan. Bahkan untuk sarjana sekalipun minimal 1 tahun menganggur baru kemudian bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman, rezeki adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti dan pasti kita dapatkan. Maka cukup kita bekerja secara baik, secara profesional, maka sudah pasti Allah akan karuniakan rezeki bagi kita. Ini ketentuan yang pertama yang mutlak pasti Allah berikan pada kita. Ketentuan yang kedua adalah al-maut, kematian. Bahwa setiap kita yang bernyawa ini pasti Allah sampingkan kita dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Ini ketentuan yang tidak bisa kita bantah. Dan sekalipun kita berlari jauh, kita menghindar darinya. Walau kuntum fi burujim musayyidah. Sekalipun kita berada di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun juga, maka tetap saja kematian itu menghampiri kita. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti kita dapatkan. Cepat atau lambat akan kita dapatkan ketika ketentuan Allah itu sudah berlaku pada diri kita masing-masing. Yang ketiga jamaah Jumat rahimakumullah adalah jodoh. Ketentuan Allah ini sudah pasti kita dapatkan.
Sekalipun di dunia ini seseorang itu tidak menemukan jodohnya, maka Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, orang tersebut kelak ketika dia masuk ke dalam surga, Allah pasangkan dia juga dengan bidadari. Wa zawwajnahum bihurin in. Dan aku akan pasangkan mereka dengan bidadari-bidadari yang bermata jelita. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah 3 ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi kita semuanya dan ditetapkan bagi kita dimanapun kita berada. Mau di timur, mau di barat, selama kita berada di perut bumi ini, maka ketentuan ini berlaku bagi kita semuanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya pertanyaan besar, apa sih yang kemudian hal yang belum tentu ditetapkan pada kita jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya ini yang harus menjadi konsen kita semuanya. Bahwa ternyata ada amal-amal kita ini yang belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bertahun-tahun kita lakukan. Apakah itu jamaah Jumat rahimakumullah? Hal-hal yang setiap hari kita lakukan. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, sedekah kita, kepedulian kita kepada saudara muslim kita. Itu semua merupakan hal-hal yang belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menemukan secara telak baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis ketentuan bahwa sudah barang tentu orang-orang yang berbuat baik itu diterima kebaikannya. Langsung diterima. Terkecuali mereka atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terjadi jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, hal yang kemudian belum pasti Allah terima, ini adalah menjadi konsen kita yang harus benar-benar kita serius dalam melaksanakannya. Perintah sholat, perintah berbuat kebaikan kepada siapapun juga. Tentunya kita tidak berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang kita lakukan. Bagi orang-orang yang beriman, agar kualitas amalnya itu menjadi lebih bagus, tidak ada lain yang bisa dilakukan kecuali dia memperbanyak intensitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali ada di antara orang-orang yang beriman itu dengan sengaja meninggalkan sholat atau dengan sengaja melalaikan sholatnya atau dengan sengaja tidak serius di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan menjadi kerugian besar bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Mereka-mereka yang memperhatikan kualitas sholatnya, menjaga sholatnya, mereka-mereka yang serius di dalam menjalankan sholatnya, sudah barang tentu mereka-mereka ini yang berpeluang besar untuk diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, sudah sering kita melihat di beberapa kehidupan kita ini ada orang-orang yang sering sekali mencari-cari alasan untuk meninggalkan sholat. Sering-sering sekali menunda-nunda kebaikan meskipun kebaikan itu sudah di depan matanya. Wa na'udzubillah misalnya. Di dalam agama kita, segala sesuatu yang nilainya kebaikan jamaah Jumat rahimakumullah, maka perintah wajib bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Beberapa minggu ini nanti kita akan menghadapi Idul Kurban. Sebuah perintah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang benar-benar kesungguh-sungguhannya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan dia buktikan kesungguh-sungguhannya itu. Kita diperintahkan berkurban. Sebuah pelajaran penting yang agama ini tanamkan kepada kita. Bahwa keserakahan hidup, keserakahan dunia yang sampai sekarang ini kita rasakan, itu tidak bisa kita nikmati jemaah Jumat rahmatullah. Tidak bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Terkecuali kalau kita mau berkorban. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka wal abtar. Allah terus mengingatkan kita bahwa kesungguh-sungguhan kita di dalam mencintai Allah, di dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini harus dibuktikan dengan pengorbanan. Pengorbanan inilah yang kemudian menjadi saksi nyata kita di hadapan Allah. Yang menjadi pembelaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia orang-orang yang bisa berkurban jemaah Jumat rahimakumullah. Karena setiap bulu dari hewan yang dikurbankan itu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap bulu yang melengket di tubuh hewan itu menjadi pahala yang tak henti-hentinya dia dapatkan meskipun dia sudah kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, maka terang dan jelas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kesungguh-sungguhan kita. Orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu dia tidak bisa merasakan nikmatnya berhubungan, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sengaja meninggalkan solatnya, lalai dari melaksanakan solatnya, mereka juga tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, seperti yang khatib sampaikan barusan, maka hendaknya perkara-perkara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus terus kita khawatirkan. Harus terus menerus kita khawatirkan. Jangan sampai ada di dalam hati kita kebanggaan bahwa kita sudah melaksanakan ini dan itu. Kita sudah beramal ini dan itu. Padahal di mata Allah apa yang kita sampaikan itu tidak ada nilainya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah intensitas ibadah kita ini harus semakin tinggi. Seiring dengan bertambahnya usia kita, ibadah kita pun intensitasnya semakin banyak. Solat-solat sunnah kita. Solat-solat sunnah kita. Perbuatan-perbuatan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW harus menjadi konsekuensi kita yang menjadi penguat pondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penguat juga dari solat-solat fardu yang kita lakukan setiap hari. Mari kita khawatirkan jamaah Jumat rahimakumullah, terutama kita mungkin yang masih lalai dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatirkan jangan sampai ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut jangan sampai ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita terus bersungguh-sungguh di dalam melaksanakannya. Kita menjauhkan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan yang terus-menerus terjadi dalam muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
قال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من حزل المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين في غزة وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا اللهم عرض المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عظيما يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.